Halo Kang, kalau misalkan saya mulai usaha, baiknya saya partnership atau saya sendirian? Ini adalah pertanyaan dari Sabit Aladin yang masuk ke email saya. Oke, saya jawab ya. Ini menjadi pertanyaan juga, mungkin banyak teman-teman yang nanya serupa. Baiknya kalau bisnis itu partneran atau sendirian ya. Nah, jawaban saya adalah terserah. Ya, sekali lagi terserah dan tergantung. Kalau Anda gaya mainnya adalah gaya main semua sendirian, yang monggo Anda lakukan sendirian. Cuman pastinya siap-siap semuanya mikir sendirian, pada saat untung sendirian, pada saat rugi sendirian, mumet-mumet sendiri gitu ya. Kalau Anda pengen berpartner, maka silakan berpartner ya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Kang Dewa gitu? Kalau saya pribadi, saya orangnya adalah selalu berpartner ya. Di Blender Store saya punya partner, di Blender Coast saya punya partner, di KMO Indonesia saya punya partner, di BR Family, di BR ada saya punya partner, dan semuanya itu punya partner. Kenapa begitu? Karena saya menyadari betul bahwa saya punya kekurangan. Nah, maka poinnya adalah ketika Anda pengen berpartner, katakanlah gitu, Anda tuh nomor satu, Anda perlu kenal diri dulu. Sekali lagi, nomor satu nih ya, kenali diri dulu siapa kita gitu. Saya termasuk orang yang menyadari diri bahwa saya itu lemah dalam masalah relasi dengan orang lain, beradaptasi dengan orang lain, ngumpul sama orang itu saya lemah banget di situ ya. Tapi kok Kang Dewa kayaknya tiap kali kalau misalkan bikin workshop atau acara kayaknya gampang gitu ya. Oh, itu bukan karena semata-mata saya jago di bagian itu, tapi saya punya kelebihan yang lain. Apa itu kelebihannya? Saya mampu bekerja maximizer gitu kan. Saya juga orang yang punya kompetisi yang tinggi, makanya saya menang affiliate sampai 26 kali. Maximizer, saya ngelakuin sesuatu sangat totalitas. Saya orang yang dari segi komunikasi bisa baik, bisa ngomong, bisa nulis gitu. Saya punya ide yang cemerlang, bisa mikir jarak futuristik gitu. Nah, itu kelebihan saya. Loh Kang Dewa kok tahu, dari mana taunya? Saya menggunakan berbagai macam assessment ya. Saya mulai ikutan yang program personality test, DISC, Stephen, MBTI, warna, termasuk talent mapping. Nah, kalau saya tuh yang tadi ya saya pakainya talent mapping. Nah, jadi ketika kita sudah sadar bahwa kelebihan kita itu, ya sudah fokus di bagian kelebihannya. Bagaimana cara menutupi kelemahannya? Nah, disitulah partner kita menutupi. Makanya partner saya itu rata-rata jago dalam masalah membangun relasi, membangun harmonisasi di tim, dan segala macam. Itu nomor satu. Jadi kenali dulu apa kelebihan dan kekurangan kita. Kedua adalah, kalau Anda pengen berpartner ya, Anda rekrut orangnya. Sekali lagi, rekrut orangnya atau berpartner sama orang yang tepat. Itu mungkin tepatnya ya. Berpartner dengan orang yang tepat. Dari mana kita tahu dari segi orang yang tepat? Nomor satu, attitude-nya atau karakternya. Jangan pernah berpartner sama orang yang punya attitude atau karakter yang buruk. Akhlak, kalau bahasa Islam tuh akhlaknya kayak apa gitu kan. Jangan sampai mereka tuh wah kacau akhlaknya. Nah, Anda perlu tahu nih ya. Makanya sering ngobrol, mungkin sering jalan bareng gitu kan, tidur bareng gitu. Tidur bareng dalam artian Anda nginep di tempat bareng-bareng sama yang lain juga gitu kan. Jangan cuma berdua doang ya, aneh nanti ya. Nah, kayak begitulah intinya, supaya kita bisa tahu karakter dia aslinya kayak gimana, perjalanan bareng dan lain-lain ya. Itu nomor satu, attitude. Kedua adalah passionnya. Jangan sampai kita berpartner sama orang yang passionnya itu ternyata di bagian produksi gitu ya, tapi kita tempatkan dalam ilmu, dalam marketing ataupun dalam PR, misalkan kacau nanti. Dia gak ada hasrat. Sebaliknya kalau dia hasratnya jualan, jangan main produksi, nanti tersisa juga. Jadi passionnya harus tepat, benar-benar harus tepat gitu. Yang ketiga adalah dari sisi kompetensi dan skill. Dia kemampuannya apa, bakatnya apa, di situ tempatkan. Itu nomor dua. Jadi Anda harus merekrut orang yang tepat dari segi apa? 3 poin tadi, attitude-nya ataupun karakter, dari segi passion-nya, dan juga dari knowledge ataupun dari segi kompetensi dan skill-nya. Nomor 3 adalah, nah ini poin juga yang perlu Anda perhatikan, bagaimana Anda pengen berpartner sama orang lain, Anda pun harus memperhatikan ini. Ya, apa itu? Faktor klik. Nah, ini ya, klik. Ya, beda, ini berat nih. Klik itu dalam artian chemistry. Ya, jadi Anda perlu berpartner sama orang yang punya klik sama Anda gitu. Nah, ini memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ada biasanya orang itu pada saat berpartner, katakanlah ada yang cocok dijadikan sebagai teman saja. Ada yang cocok dijadikan sebagai partner saja, tidak dijadikan teman. Ada yang cocok dijadikan teman saja tapi dijadikan partner. Nah, ini klik ini faktornya banyak ya. Dan pastinya harus Anda analisa dari mulai portofolionya, ya, dari mulai reputasinya, dari mulai sosial media dia, dari mulai semuanya itu Anda kudu dicek lah intinya mah. Jangan sampai faktor kliknya tuh gak pas gitu. Karena ingat, kita asumsikan bisnis kita tuh berjalan akan selamanya, bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tutup. Betul? Ya, jadi 3 poin tadi harus Anda perhatikan. Sekali lagi saya ulangi bahwa Anda perlu berpartner
sama orang yang memang dia tuh klik sama Anda. Itu yang nomor terakhir tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah Anda perlu berpartner sama orang yang tepat, punya integritas, attitude, kompetensi, dan juga dari segi passionnya juga benar-benar tepat gitu ya. Dan nomor tiga yang tadi saya sampaikan pertama adalah Anda harus mengenali diri terlebih dahulu, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Nah dari situlah Anda memainkan porsi. Yang kelebihan berarti tugas Anda, yang kelemahan adalah tugas tim Anda untuk menutupi tersebut. Seperti biasa, kalau misalkan Anda pengen langganan podcast saya, masuk ke mentorgendeng.com. Dan kalau misalkan pengen nanya kayak begini supaya bisa kita bahas di podcast berikutnya, masuk ke tanya.mentorgendeng.com. Semoga menginspirasi Anda.